Salam. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-290 tanggal 16 Oktober 2024 diambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-7. Nasihat atau petuah dari Raja Salomo. Sebagai ayat yang tercantum dalam pasal 29 ayat 7 adalah sebagai berikut. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Raja Kores mengizinkan orang Yahudi pulang ke negerinya. Ini adalah lanjutan dari hari yang kemarin. Bacaan malam diambil dari Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 7. Doa orang yang tidak bersalah. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebagaimana biasanya selalu kita sampaikan, pedoman kita selama bulan Oktober dengan topik serahkanlah hidupmu kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan benar. Ini dijabarkan dalam Roma pasal 12 ayat 1, yaitu merupakan pesan daripada Rasul Paulus ke jemaat Romawi. Dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenaan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Ibadah sejati adalah persembahan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan benar. Jadi kita serahkan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup dan benar. Apa yang dimaksud hidup? Ya. Hidup adalah kita lihat manusia yang hidup itu jelas memiliki 3 sumber: hati, jiwa, dan kekuatan. Bahkan dalam Markus 12 ayat 30 itu ada 4 unsur disebutkan. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari seluruh
akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada akal budi dan juga kekuatan, hati nurani dan jiwa. Itulah persembahan yang hidup. Tubuh kita persembahan yang hidup, hati, jiwa, dan kekuatan kita. Nah, kemudian dikatakan dengan benar. Benar yang dimaksud apa? Nah, dalam alam pikiran kita berdasarkan pengajaran Alkitab, kalau kita lihat menurut Martin Luther ada 3 pengajaran dalam Alkitab untuk mencapai kebenaran daripada seseorang. Di antaranya adalah sola gratia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian sola fide, kita dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah sola scriptura, artinya hanya Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah dan kita dibenarkan untuk menerima keselamatan hanya berdasarkan iman. Dan itu semua tertulis dalam Alkitab. Contoh ya, dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, kemudian ketiganya ini merupakan perwujudan daripada kebenaran itu sendiri. Nah sekarang ya, kebenaran hakiki ada pada Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kebenaran hakiki yang ada pada Yesus? Kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Itu pada mulanya Thomas ya bertanya kepada Yesus, ya, kami tidak tahu kemana Yesus pergi. Kami tidak tahu, kata Thomas. Karena Yesus pernah mengatakan, saya akan pergi menuju Bapa di surga. Di sini Thomas bertanya. Nah, kemudian Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ikut lagi hidup tadi ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kata daripada Yesus. Dialah
jalan, hidup, dan kebenaran. Tadi mempersembahkan hidup kita dengan persembahan yang hidup dan benar. Hidup dan benar di sini berarti percaya kepada Yesus. Karena dialah jalan dan hidup dan kebenaran. Tanpa melalui dia, kita tidak bisa sampai kepada Bapa di surga. Nah, kalau Paulus tadi mengatakan dengan kemurahan Allah, maka aku menasihatkan kamu, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Nah, Yesus mengatakan, tanpa melalui aku tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa. Artinya persembahan itu tidak bisa sampai tanpa melalui Yesus. Inilah kita lihat dalam situasi ini, berarti hidup secara benar yang kita persembahkan itu kepada Tuhan harus datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Karena dialah jalan satu-satunya menuju Allah Bapa di surga. Dan sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Dikatakan bahwa nasihat atau petuah dari Raja Salomo, Amsal 29 ayat yang ke-7. Apa makna dan pesan moral nasihat Raja Salomo dalam Amsal 29 ayat 7 tersebut? Apa pesan moral dan nasihat yang bisa kita ambil adanya nasihat dari Raja Salomo dalam Amsal 29 ayat 7? Dalam ayat ini ya, Raja Salomo berbicara tentang pentingnya keadilan dan empati terhadap orang-orang yang tertindas. Inilah makna daripada ayat tersebut, ya. Pentingnya dikatakan keadilan dan empati terhadap orang-orang yang tertindas. Karena orang-orang tertindas biasanya jarang mendapatkan rasa keadilan. Di sini Raja Salomo mengatakan kita harus empati, artinya merasakan apa yang dirasakan orang yang tertindas tersebut. Inilah makna nasihat daripada Raja Salomo. Dalam konteks ini Raja Salomo mengingatkan kita akan tanggung jawab moral untuk memperhatikan dan menjaga kesejahteraan sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Jadi di sini dikatakan bahwa mengingatkan kita akan tanggung jawab moral ya, untuk memperhatikan dan menjaga kesejahteraan ya, seseorang atau sesama, terutama
mereka yang kurang beruntung. Jadi jelas di sini ada tanggung jawab moral, ya, untuk memperhatikan dan menjaga kesejahteraan sesama, terutama, ya, mereka yang kurang beruntung. Ya, artinya masih jauh dari stability keadaan stabil. Mungkin mereka masih survival, ya, artinya hidup segan, mati tak mau. Artinya ada orang yang kurang beruntung deh. Raja selalu mengatakan, tambah tanggung jawab moral untuk memperhatikan mereka dan memikirkan kesejahteraannya. Perlu kita empati dan juga merasa adil. Salomo mengatakan, orang benar memperhatikan hak orang miskin. Jadi orang-orang benar harus memperhatikan hak orang miskin. Tetapi orang fasik tidak memperhatikannya. Jadi Amsal 29 ayat 7. Jadi orang benar harus, ya, memperhatikan hak-hak orang miskin. Tapi kalau orang fasik itu sama sekali tidak memperhatikannya, bahkan tidak mau tahu, masa bodoh, ya. Siapa lo, siapa gua, kira-kira begitu. Tidak ada empati, tidak ada lagi peduli, tidak ada tanggung jawab moral. Inilah yang dirasakan oleh Raja Salomo. Nah, ayat ini kita diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan pribadi, tetapi juga, ya, memperhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak hanya mengandalkan pribadi, tapi juga memperhatikan, artinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Nah, penekanan cinta kasih dan keadilan menjadi inti dari ajaran Kristiani dan, ya, mengajak setiap individu untuk berdedikasi dalam membantu mereka yang membutuhkan. Nah, di sini dikatakan bahwa adalah, ya, cinta kasih dan keadilan menjadi inti dari ajaran Kristiani. Nah, jadi seorang Kristen memang cinta kasih dan keadilan itu menjadi inti dari ajaran Kristen. Maka dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan bahwa Yesus mengatakan hukum yang utama, ya, dan pertama, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Nah, kemudian cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah ajaran Kristen yang benar, ya.
cinta, dan keadilan merupakan inti dari pengajaran Kristiani, dan mengajak untuk setiap individu untuk berdedikasi dalam membantu mereka yang membutuhkan. Ada dedikasi dan itikat baik untuk membantu siapa yang membutuhkan bantuan tersebut. Nah, kemudian kita masuk dalam perikop Amsal 29 ayat 7, dikatakan bahwa orang benar memperhatikan hak orang miskin, tetapi orang fasik tidak memperhatikannya. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin, ya, meminjamkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatannya. Jadi tadi Raja Salomo mengatakan orang benar memperhatikan hak orang miskin. Dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin meminjamkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas perbuatannya. Jadi kalau kita membantu orang miskin, itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Ya, kita tahu kalau kita memberikan pinjaman dan itu tidak pernah kita ambil, tidak pernah dikembalikan, itulah yang dikatakan Tuhan akan membalasnya. Pertanyaan bagi kita, sudah berapa kali kita memberikan pinjaman kepada Tuhan? Artinya, sudah sampai di mana empati kita, simpati kita untuk memberikan bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan. Bantuan di sini bukan hanya material, tapi motivasi, spirit, dan semangat hidup itu pun termasuk bantuan. Bukan hanya kepada orang miskin, tapi kepada semua orang. Itu adalah kita sama dengan membantu Tuhan Allah. Dan dikatakan tadi sama dengan memberi pinjaman kepada Allah. Nah, kemudian ayat ini berbicara dan menekankan pentingnya keadilan dan kepedulian terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Ada di antara kita yang kurang beruntung, maka inilah ya pentingnya untuk ya memberikan kepada mereka rasa keadilan dan kepedulian. Dalam konteks ayat, dalam konteks ajaran Kristiani, kita diingatkan untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memperhatikan kesejahteraan sesama. Jadi dalam konteks ini sebagai pesan moralnya, kita tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga adalah untuk kepentingan sesama demi kesejahteraan daripada orang untuk bisa bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang hidup dalam kebenaran akan berusaha
untuk memperjuangkan hak-hak orang lain yang terpinggirkan. Jadi apa kira-kira itu hak-hak orang lain yang terpinggirkan? Termasuk hak hidup. Maka dianjurkan, katanya tadi, adalah menjadi the voice from the voiceless. Artinya kita diminta untuk menyuarakan dari suara orang yang tidak bisa bersuara. Jadi boleh dikatakan bisa menjadi penyambung lidah atau mediator. Nah, jadi inilah katanya tugas seseorang yang hidup dalam kebenaran akan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak orang yang terpinggirkan. Itulah kebenaran dan hidup di dalam percaya kepada Yesus Kristus yang mengutamakan cinta, kasih, dan keadilan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, yaitu Esra pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8. Raja Kores mengizinkan orang Yahudi pulang ke negerinya. Apa maksud Raja Kores? Dan apa pesan moral dalam kitab Esra pasal 1 ayat 7 sampai 8? Mari kita lihat. Raja Kores merupakan seorang raja Persia yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel, terutama dalam konteks kembalinya umat Israel dari pembuangan Babilonia. Jadi ada peran dalam sejarah Israel di mana Tuhan memakai Raja Kores untuk memperhatikan bait suci di Yerusalem, sehingga dia perintahkan Esra untuk membawa bangsa Israel eksodus dari Babilonia menuju Yerusalem, Yehuda, sehingga mereka bisa akan mengembalikan atau membangun kembali bait suci di Yerusalem. Inilah merupakan peringatan terbesar bagi bangsa Israel. Nah, kemudian apa pesan moral dalam kitab ini? Berkaitan dengan tindakannya yang mendukung kembali pembangunan bait suci di Yerusalem. Itulah pesan moralnya. Raja Kores ingin supaya bait suci di Yerusalem yang sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar perlu dibangun kembali seperti sedia kala. Nah, kemudian ayat berkaitan dengan tindakannya yang mendukung kembali pembangunan bait suci di Yerusalem dalam Esra 1 ayat 7 sampai 8, Raja Kores mengeluarkan perintah agar segala barang-barang yang diambil dari bait suci dari rumah Tuhan yang ada di Yerusalem diserahkan kembali yang pernah diambil oleh Nebukadnezar. Jadi diserahkan kembali kepada Zerubabel, anak daripada Siltil, pemimpin Yehuda. Jadi ada perintah dari Raja Kores supaya semua
barang-barang perlengkapan yang diangkut ke Babel dan disimpan di kuil-kuil persembahan daripada Nebukadnezar, itu dikembalikan semua. Ya. Apakah itu emas, apakah itu perak, apakah perunggu, semua harus dikembalikan ke Yerusalem. Ini perintah daripada Raja Kores. Sehingga Raja Kores merupakan figur yang menunjukkan peran penting, ya, yang diberikan Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Jadi boleh dikatakan Raja Kores sangat mempunyai pengaruh yang penting dalam pengembalian bangsa Israel, termasuk peralatan-peralatan baik suci yang diangkut oleh Nebukadnezar harus dikembalikan ke Yerusalem. Dalam konteks ini Tuhan memahami Kores untuk memulihkan umatnya dengan cara mengembalikan barang-barang suci yang diambil dari bait Allah, sehingga memungkinkan pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Jadi untuk dibangun kembali, maka Raja Kores memerintahkan untuk mengembalikan semua barang-barang yang diambil dari Yerusalem, dikembalikan ke Yerusalem. Tindakan Kores mencerminkan, ya, kebaikan dan keadilan Tuhan. Disinilah kebaikan dan keadilan Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji akan mengembalikan bangsa Israel semua dari pembuangan yang sudah dibuang selama 70 tahun mereka menderita di Babel. Tapi saatnya, pada saat kepemimpinan Raja Kores, diperintahkan untuk kembali bangsa Israel ke Yerusalem, dan semua peralatan-peralatan baik suci itu dibangun untuk bisa membangun kembali baik suci di Yerusalem yang pernah dibangun oleh Raja Salomo selama 40 tahun mendirikan bangunan tersebut. Hancur berantakan begitu saja oleh Nebukadnezar. Inilah yang akan dibangun kembali, dan Esra dipakai untuk mempersiapkan segala sesuatu yang ada dalam pengembalian bangsa Israel. Nah, kemudian sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan dapat menggunakan siapapun, bahkan yang bukan berasal bangsa Israel, untuk memperlihatkan kuasa dan rencananya. Jadi Tuhan berkuasa memakai siapapun, walaupun itu bukan bangsa Israel, tapi bisa, ya, bekerja sama seperti bangsa Israel. Seperti Raja Kores memperhatikan bangsa Israel sehingga bisa kembali ke Yerusalem. Nah, ini bisa nanti kita lihat dalam perikop lanjutan, ya, bahwa ada pesta Pondok Daun yang dipimpin oleh Nehemia sebagai gubernur Judea. Nah, sekarang dalam bacaan malam, yaitu Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Doa orang yang tidak bersalah. Apa maksud dari perikop ini? Doa orang yang tidak bersalah mengungkapkan penegasan terhadap integritas dan keadilan. Jadi adanya keadilan dan integritas. Nah, pengarang Mazmur kemungkinan besar Daud, ya, meminta Tuhan untuk membuktikan kebenarannya serta membebaskannya dari orang-orang yang berniat jahat. Nah, jadi karena menganggap Daud itu adalah tidak bersalah, dan permohonannya supaya dia dibebaskan dari niat-niat orang yang jahat. Nah, ayat tersebut, ya, menekankan pentingnya hidup dalam kesucian dan untuk tidak berhubungan dengan orang-orang berdosa.
Jadi hidup suci dan tidak bergabung dengan orang berdosa. Tadi pesan Paulus dikatakan, serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan benar, yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kebenarannya serta membebaskannya dari orang-orang yang berniat jahat. Ya, dan ayat tersebut menekankan pentingnya hidup dalam kesucian dan untuk tidak berhubungan dengan orang-orang berdosa. Dalam Mazmur 26 ayat 1, ya, penulis meminta Tuhan untuk menghakimi dia berdasarkan kebenaran dan bukan oleh perbuatan dosa. Jadi dengan kebenarannya dia minta, siap dia gitu. Maka Daud mengatakan, inilah aku, ujilah aku, siapa dia sebenarnya. Ini pernyataan daripada Daud. Nah, kemudian dia mencurahkan keyakinan bahwa Tuhan mengetahui hati dan pikirannya. Jadi Daud menganggap bahwa Tuhan mengetahui hati dan pikirannya. Maka dikatakan, Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan. Ya, itulah. Nah, kemudian kalau kita melihat pernyataan daripada Daud, ya, dalam Mazmur, ya, 23 ya, ayat 6, ya, bahwa dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hidupnya merupakan rumah Tuhan. Kebajikan dan kemurahan seumur hidup akan berada pada dirinya. Nah, makanya di sini dikatakan dia mencurahkan keyakinan bahwa Tuhan mengetahui hati dan pikirannya dalam Mazmur 2 ayat 2. Kemudian penulis juga, ya, menunjukkan komitmennya untuk menjaga jalannya dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dia menjauhkan dari kejahatan. Nah, kemudian dikatakan bahwa dengan mengingat berkat Tuhan dan keterikatan pada baiknya. Jadi mengingat, ya, berkat Tuhan dan keterikatan pada baiknya atau baik Allah, senyuman kepada kebaikan, Tuhan menjadi penguat dalam hidupnya. Mazmur 26 ayat 6 sampai 7. Nah, dari ayat ini mengekspresikan keyakinan penulis bahwa dia hidup dalam kebenaran dan bersih dari kesalahan. Jadi ini Daud menganggap bahwa dia hidup dalam kebenaran dan bersih dari kesalahan. Dalam konteks doa orang yang tidak bersalah, hal ini menunjukkan keinginan untuk mendapatkan keadilan ilahi berdasarkan integritas dan komitmen pada jalan Tuhan. Jadi dia berkomitmen dan mempunyai integritas untuk berada di jalan Tuhan, untuk bersih dari kesalahan dan hidup dalam kebenaran. Nah, doa ini menjadi seruan untuk Tuhan agar membuktikan kebenaran dan membuat mereka yang hidup sesuai dengan firman-Nya. Hal ini, ya, nah, sesuai dalam perikop tadi yang dikatakan oleh pemazmur, doa orang yang tidak bersalah. Nah, apa yang dimaksud dalam hal ini? Nah, dalam konteks doa orang yang tidak bersalah, ya,
Hal ini menunjukkan keinginan untuk mendapatkan keadilan ilahi berdasarkan integritas dan komitmen pada jalan Tuhan. Itulah doa orang yang tidak bersalah. Jadi dia berkomitmen, ya, dan punya integritas di dalam jalan Tuhan. Komitmen artinya dia tidak berubah-ubah. Integritas artinya sesuai kata dan perbuatan. Itulah doa orang yang tidak bersalah, punya integritas dan berkomitmen untuk selalu di jalan Tuhan. Nah, hal ini identik dengan keyakinan dan kesetiaan Daud pada Tuhan. Ini sangat identik dengan keyakinan dan kesetiaan Daud pada Tuhan. Karena dia sudah mengatakan, ya, dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayat pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kemudian dalam ayat tersebut dikatakan, dalam ayat 6 dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka, ya, yang mengikuti aku seumur hidup. Jadi selama hidup, kebajikan dan kemurahan. Kemudian aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan itu adalah hidupnya, hatinya, jiwanya, dan kekuatannya menjadi rumah Tuhan. Maka dia mengatakan tadi, doa, ya, orang yang tidak bersalah. Hal ini menunjukkan keinginan untuk mendapatkan keadilan ilahi berdasarkan integritas dan komitmen pada jalan Tuhan. Jadi untuk menunjukkan, ya, keinginan untuk mendapatkan keadilan ilahi itu, supaya dia berada dan punya komitmen dan integritas selalu di jalan Tuhan, sesuai dengan pernyataan daripada Raja Daud bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah doa orang yang tidak bersalah. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana doa pendek dari perikop ini, dan sebagai berikut. Ya Tuhan, dengan penuh keyakinan saya datang kepadamu, memohon agar Engkau meneguhkan kesucian dan kebenaran dalam hidup saya. Bimbinglah langkahku agar senantiasa berada pada jalan yang Engkau kehendaki, jauh dari pengaruh keburukan. Jadi meminta bimbingan dari Tuhan untuk kita selalu berada di jalan kebenaran Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini, ya, dengan 3 perikop. Pertama tadi adalah nasihat atau petuah dari Raja Salomo, dan yang kedua adalah kebaikan Raja Kores untuk mengembalikan bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci yang pernah dirusak oleh Raja Nebukadnezar. Dan yang terakhir,
Dua orang yang tidak bersalah. Dikatakan bahwa hal ini menunjukkan keinginan untuk mendapatkan keadilan ilahi berdasarkan integritas dan komitmen pada jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi menguatkan kita dalam melihat kebenaran firman Tuhan sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.